Pernahkah Anda menyadari bahwa seringkali orang yang paling menderita adalah mereka yang bereaksi secara impulsif? Orang-orang yang menghancurkan hubungan dalam hitungan detik, yang kehilangan kesempatan luar biasa karena tidak bisa mengendalikan amarah mereka sendiri. Dan yang paling menarik adalah banyak dari orang-orang ini, jika mereka menoleh ke belakang, akan menyadari bahwa yang dibutuhkan hanyalah tetap tenang selama beberapa detik, dan semuanya akan berakhir berbeda. Namun sayangnya, kebanyakan orang tidak belajar pelajaran ini pada waktunya. Mereka berakhir sendirian, penuh penyesalan, merasa seolah hidup selalu bersekongkol melawan mereka. Kaisar Romawi Marcus Aurelius, yang dikenal sebagai salah satu filsuf Stoa terbesar dalam sejarah, hidup di tengah peperangan, pengkhianatan, dan tragedi pribadi, namun tetap menjaga ketenangan yang nyaris melampaui kemampuan manusia. Ia pernah berkata, "Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan." Dalam video ini, Anda akan menemukan mengapa tetap tenang adalah senjata paling ampuh yang bisa dimiliki manusia, dan bagaimana menerapkan prinsip ini dalam kehidupan modern Anda, bahkan saat dikelilingi oleh kemacetan lalu lintas, media sosial, dan orang-orang yang menguji kesabaran Anda setiap hari. Dan jika Anda menonton hingga akhir, Anda akan memahami bagaimana keterampilan ini dapat menempatkan Anda bertahun-tahun di depan kebanyakan orang yang masih hidup diperbudak oleh emosi mereka sendiri. Marcus Aurelius tidak lahir di ruangan yang sunyi. Ia adalah seorang kaisar di masa perang, kehilangan orang-orang terkasih, menghadapi wabah penyakit dan konspirasi. Namun ia menulis berulang kali bahwa arena terpenting terletak di dalam setiap individu. Mengatakan, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal, bukanlah sebuah aforisme yang jauh. Ini adalah manual praktis bagi siapapun yang ingin mengubah impuls kecil menjadi keuntungan strategis. Bayangkan skenario umum, seseorang menyalip Anda di jalan, bos Anda menyampaikan kritik kasar, sebuah pesan datang dengan nada yang Anda tafsirkan sebagai serangan. Reaksi awal hampir tidak pernah rasional, itu otomatis, riuh, dan seringkali menciptakan konsekuensi yang bertahan jauh melampaui momen tersebut. Keuntungan sejati dimulai ketika Anda menginterupsi rantai otomatis ini. Bernapaslah. Hitung dalam hati hingga 5. Beri diri Anda sedikit ruang untuk mengubah impuls menjadi pilihan. Ini bukan kelemahan, ini adalah pilihan tindakan. Untuk membuatnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, gunakan frasa internal sebagai jangkar. Ini hanyalah peristiwa eksternal. Apa yang bisa saya kendalikan sekarang? Atau cukup sebutkan emosinya, kemarahan, rasa malu, kecemasan, seolah Anda menyebutkan sebuah objek. Dengan melabeli perasaan tersebut, Anda menciptakan jarak dan mengurangi intensitasnya. Praktik mindfulness modern mengikuti prinsip yang dijelaskan oleh Marcus ini dengan tepat. Amati tanpa menyatu. Ketika sebuah diskusi memanas, lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara, bukan berarti menyerah. Itu berarti mengumpulkan informasi yang diungkapkan orang lain dan mendapatkan waktu untuk mengartikulasikan tanggapan yang benar-benar memajukan tujuan Anda. Dalam negosiasi misalnya, mereka yang tetap tenang melihat konsesi yang gagal dipersepsikan oleh orang lain yang didominasi emosi. Dalam hubungan, jeda yang tepat mencegah kata-kata yang membatalkan kepercayaan selama berbulan-bulan. Ada teknik sederhana yang bisa diterapkan siapapun sekarang. Sebelum membalas pesan provokatif, buat draft tanggapan Anda dan kirimkan baru setelah 30 menit. Dalam percakapan pribadi, gunakan napas sadar selama 3 siklus ketika Anda merasa suara Anda meninggi. Dalam rapat yang tegang,
ucapkan sesuatu yang singkat yang mengakui poin orang lain sebelum menyampaikan poin Anda sendiri. Gerakan-gerakan minimal ini mengubah reaktivitas menjadi tindakan yang disengaja. Markus juga mengingatkan kita bahwa realitas seringkali netral. Kitalah yang menafsirkannya. Mengganti dia menyinggung saya dengan dia bertindak dengan cara yang saya tafsirkan sebagai ofensif, mengubah segalanya. Anda mendapatkan kembali kekuasaan atas narasi tersebut. Menerapkan prinsip ini tidak menghilangkan masalah, tetapi mengubah harganya. Bereaksi secara impulsif seringkali menyebabkan kerugian pada reputasi, peluang, dan kesehatan. Ketenangan yang berkepanjangan meningkatkan ketahanan dan kredibilitas. Pikirkan kemenangan-kemenangan kecil, menjauhi pertengkaran tanpa terluka, menjaga persahabatan setelah perselisihan, menyelamatkan negosiasi yang tampak hilang karena Anda tidak membiarkan amarah mendikte langkah selanjutnya. Markus tidak menjanjikan ketenangan yang konstan. Ia mengusulkan disiplin harian, melatih pikiran seperti otot, menyadari bahwa setiap momen kendali yang terakumulasi menambah keuntungan sepanjang hidup. Dengan mempraktikkan sikap-sikap ini setiap hari, menjeda, memberi nama, membingkai ulang, dan bertindak dengan sengaja, Anda tidak hanya menghindari tragedi kecil maupun besar, tetapi juga secara konsisten menempatkan diri Anda di depan mereka yang membiarkan hidup didikte oleh impuls. Kemarahan adalah salah satu emosi paling merusak yang bisa dipendam manusia, dan Marcus Aurelius memahami hal ini dengan mendalam. Dalam tulisannya ia memperingatkan, cara terbaik untuk membalas dendam adalah tidak menjadi seperti orang yang menyakiti Anda. Kalimat ini membawa kebenaran yang banyak diabaikan. Ketika kita bereaksi secara impulsif, kita akhirnya mengubah diri kita menjadi persis apa yang kita benci. Dan dengan melakukan itu, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri, yang merupakan aset paling berharga yang kita miliki. Kemarahan menyebabkan tubuh memproduksi pelepasan adrenalin dan kortisol yang intens. Ini adalah respons biologis kuno, diciptakan untuk melindungi kita dari ancaman fisik. Namun hari ini, ancaman tidak datang dari binatang buas atau musuh bersenjata. Mereka datang dari kata-kata, pesan, dan situasi sehari-hari yang biasa. Namun demikian, kita bereaksi seolah-olah kita sedang berperang. Masalahnya adalah ketika keadaan ini berulang, tubuh mulai menderita. Jantung berdebar, tekanan darah meningkat, tidur memburuk, dan pikiran kehilangan kejernihan. Apa yang dimulai sebagai sesaat kemarahan bisa merenggut kedamaian bertahun-tahun. Marcus Aurelius mengamati bahwa kemarahan adalah racun yang Anda minum dengan harapan orang lain mati. Memendam kebencian, memelihara dendam, memutar ulang argumen di kepala Anda, semua ini perlahan mengikis semangat. Dan dalam kehidupan modern, ini termanifestasi dalam cara-cara yang halus. Seorang pengemudi membunyikan klakson dengan panik. Seseorang menghabiskan waktu berjam-jam berdebat online. Atau seseorang yang terus-menerus mengenang ketidakadilan masa lalu. Dalam setiap kasus ini, kemarahan merampas energi vital, fokus, dan waktu yang dapat digunakan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa orang yang memupuk ketenangan dan kontrol diri memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyelesaikan konflik, selain menunjukkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah. Ini berarti bahwa kontrol emosional bukan hanya kebajikan filosofis, tetapi juga bentuk nyata perlindungan diri. Ada kisah-kisah publik yang menggambarkan harga amarah yang tidak terkendali. Contoh yang mencolok adalah Will Smith ketika ia bereaksi secara impulsif selama upacara Oscar. Satu momen kehilangan kendali sudah cukup untuk menghapus puluhan tahun kerja dan rasa hormat.
Tindakan ini, selain mengungkapkan konflik internal, menunjukkan bagaimana kemarahan memiliki kekuatan untuk membahayakan segalanya dalam hitungan detik. Dan ini tidak hanya terjadi pada selebriti. Berapa kali orang biasa menghancurkan hubungan dengan kata-kata yang terucap di tengah panasnya emosi atau kehilangan kesempatan kerja karena tidak tahu kapan harus berbicara. Polanya sama, impuls mendominasi, akal diam, dan penyesalan datang terlambat. Tetapi kemarahan juga bisa diubah. Ajaran Stoa tidak memerintahkan penekanan perasaan, melainkan mengamatinya sampai kehilangan kekuatannya. Ketika Anda merasa sesuatu mengganggu Anda, bernapaslah dalam-dalam dan perhatikan bahwa tubuh bereaksi sebelum pikiran. Jeda ini adalah momen paling kuat dalam sehari. Disinilah keuntungan lahir. Jika Anda bisa melihat ruang antara apa yang terjadi dan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Anda sudah di depan kebanyakan orang. Bayangkan pertengkaran keluarga, masalah di tempat kerja, atau kritik yang tidak adil. Alih-alih bereaksi segera, coba visualisasikan apa yang disebut Markus sebagai perspektif keseluruhan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah situasi ini masih akan berarti 1 minggu dari sekarang? Dalam 90% kasus, jawabannya adalah tidak. Dan ketika Anda belajar untuk tidak didominasi oleh apa yang fana, energi Anda hanya akan diinvestasikan pada apa yang benar-benar penting. Ketenangan adalah pilihan yang membutuhkan latihan. Marcus Aurelius merekomendasikan bahwa saat bangun tidur, seseorang harus mengingatkan diri sendiri bahwa mereka akan bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, arogan, iri hati, atau tidak adil. Ini bukan pesimisme, ini adalah persiapan. Ia tahu bahwa mengharapkan yang terburuk adalah cara untuk menjaga ketenangan ketika yang terburuk benar-benar datang. Anda bisa menerapkan ini setiap hari. Sebelum meninggalkan rumah, katakan pada diri sendiri bahwa hari itu akan membawa peristiwa tak terduga, bahwa seseorang mungkin membuat Anda kesal, bahwa sesuatu mungkin salah. Ketika hal-hal ini terjadi, Anda akan siap dan Anda tidak akan terkejut. Itulah esensi stoicisme, tidak menyangkal realitas, tetapi menghadapinya dengan kebijaksanaan. Saat ini, kemarahan tidak hanya menghancurkan hubungan atau reputasi, ia menghancurkan kesehatan mental. Kita hidup di zaman di mana setiap orang bereaksi terhadap segalanya. Media sosial telah mengubah kemarahan menjadi tontonan dan amarah telah menjadi mata uang untuk perhatian. Orang-orang berdebat dengan orang asing di kolom komentar, hidup dalam keadaan waspada yang konstan, dan mengira melampiaskan amarah sebagai kebebasan. Marcus Aurelius akan mengatakan bahwa semua ini tidak membawa kedamaian. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk berdiri teguh ketika seluruh dunia berteriak. Ini adalah melihat kekacauan dan tetap tenang. Sikap ini, selain menarik rasa hormat, menciptakan jenis kekuatan diam, kekuatan untuk tidak dikendalikan oleh siapapun. Jika kemarahan tidak dapat dihindari, rahasianya terletak pada tidak membiarkannya berlama-lama. Ia bisa muncul, tetapi tidak perlu berdiam di dalam diri Anda. Ingatlah bahwa setiap kali Anda bereaksi dengan tenang, Anda mendapatkan waktu, kejernihan, dan penguasaan. Dan semakin sering Anda memenangkan pertempuran internal ini, semakin kuat ia tumbuh. Marcus Aurelius percaya bahwa pikiran yang terlatih seperti seorang prajurit yang disiplin. Bahkan di tengah perang, ia tahu di mana harus menempatkan perisainya dan kapan harus mundur. Mengendalikan amarah adalah persis seperti itu. Ini adalah memilih kapan harus bertindak dan tidak terbawa oleh emosi buta. Ketenangan adalah fondasi tempat kehidupan yang stabil dibangun, dan kontrol emosional adalah jembatan yang memisahkan mereka yang hidup sebagai korban keadaan dari mereka yang menguasai takdir mereka sendiri. Banyak penderitaan manusia bermula dari harapan bahwa hidup haruslah adil.
Orang-orang percaya bahwa jika mereka melakukan segalanya dengan benar, mereka akan diberi imbalan, dan ketika hal itu tidak terjadi, mereka terjerumus dalam frustrasi, kemarahan, dan keputusasaan. Marcus Aurelius sudah mengingatkan tentang hal ini ketika ia menulis, "Harapkanlah hal yang tak terduga. Hidup memang tidak adil, tapi Anda bisa adil." Pernyataan ini mungkin terdengar keras, tetapi justru membebaskan. Sebab saat Anda menerima bahwa dunia tidak berutang apapun kepada Anda, setiap pencapaian menjadi sebuah prestasi murni, dan setiap kesulitan berubah menjadi peluang belajar. Stoicisme mengajarkan bahwa bukan hidup yang perlu berubah, melainkan cara kita bereaksi terhadap apapun yang dibawanya. Ketika Anda memahami bahwa kendali hanyalah bersifat internal, tidak ada hal eksternal yang memiliki kekuasaan mutlak atas kedamaian Anda. Bayangkan seseorang yang mendedikasikan diri dengan sangat intens pada sebuah proyek, namun tetap diabaikan, atau seseorang yang melakukan segalanya dengan benar dalam suatu hubungan, namun tetap disisihkan. Reaksi umum adalah rasa sakit hati. Namun, Marcus Aurelius akan mengatakan bahwa jawabannya terletak pada fokus terhadap apa yang ada dalam kendali Anda. Ia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Pernyataan ini benar-benar mengubah cara kita menghadapi kekecewaan, sebab apa yang benar-benar menyakiti kita bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang kita yakini artinya. Jika Anda kehilangan pekerjaan, Anda bisa mengartikannya sebagai kegagalan atau sebagai pengalihan arah. Jika seseorang mengkhianati Anda bisa melihatnya sebagai penghinaan atau sebagai pembebasan. Fakta itu sendiri bersifat netral. Bobot yang didapatnya berasal dari makna yang Anda pilih untuk dilekatkan padanya. Cara berpikir ini sangat ampuh karena mengubah korban menjadi penulis kisah hidupnya sendiri. Ketika seseorang terus-menerus mengeluh tentang nasib, mereka melepaskan kendali atas hidup mereka sendiri. Ketika mereka menerima bahwa mereka tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tetapi dapat mengendalikan respons mereka sendiri, mereka mengambil posisi yang kuat. Inilah kebebasan sejati, dan ini berlaku dalam konteks apapun. Pertimbangkan atlet berprestasi tinggi yang gagal dalam kompetisi besar namun bangkit kembali. Contoh yang menonjol adalah Michael Jordan yang dikeluarkan dari tim bola basket sekolah menengahnya. Ia bisa saja menyerah, tetapi ia mengubah frustrasi menjadi bahan bakar. Ia memahami secara praktis bahwa dunia tidak berutang kesuksesan kepadanya, dan ia menggunakan kemauannya sendiri sebagai alat untuk mencapainya. Inilah persis apa yang diajarkan Marcus Aurelius. Terima apa yang tidak bisa diubah dan bertindaklah dengan keunggulan pada apa yang ada dalam jangkauan Anda. Pola pikir ini juga penting dalam hubungan antar manusia. Berapa banyak orang yang hidup mengharapkan pengakuan, rasa syukur, dan timbal balik, dan ketika itu tidak datang, mereka menjadi memberontak. Namun, mengharapkan terlalu banyak dari orang lain adalah bentuk penipuan diri sendiri. Marcus mengatakan bahwa manusia ada untuk hidup sesuai dengan sifat mereka sendiri, bukan sesuai dengan harapan Anda. Dengan kata lain, perilaku orang lain berada di luar kendali Anda. Inilah mengapa begitu banyak orang menderita. Mereka ingin orang lain bertindak, merasa, dan berpikir dengan cara yang sama seperti mereka. Ketika Anda memahami bahwa setiap orang hidup sesuai dengan tingkat kesadaran dan pengalaman mereka sendiri, kekecewaan berubah menjadi pengertian. Ini bukan berarti pasif, tetapi mengetahui di mana kekuatan Anda dimulai dan berakhir. Dan kesadaran inilah yang menjaga ketenangan bahkan ketika dunia tampak tidak adil. Stoicisme juga memiliki kaitan langsung dengan sains modern.
Studi tentang ketahanan menunjukkan bahwa orang yang menerima ketidakpastian hidup menghadapi stres dengan lebih baik dan pulih lebih cepat dari trauma. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai korban, melainkan sebagai agen dari kisah mereka sendiri. Penerimaan rasional terhadap realitas mengurangi kecemasan karena menghilangkan energi yang terbuang untuk mencoba mengubah hal yang tidak dapat dikendalikan. Ketika Anda lebih sedikit mengeluh dan lebih banyak bertindak, otak Anda belajar beroperasi dalam keadaan fokus dan ketenangan. Ini adalah keuntungan psikologis yang jarang dimiliki orang. Sementara kebanyakan orang kelelahan berjuang melawan apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Seorang stoik menjaga energi mereka untuk apa yang benar-benar membuat perbedaan. Di masa kini, perspektif ini lebih dibutuhkan dari sebelumnya. Kita hidup di era di mana orang-orang terus-menerus membandingkan diri mereka, percaya bahwa kehidupan orang lain lebih mudah atau lebih adil. Media sosial memperkuat ilusi bahwa kesuksesan bersifat instan dan ini menghasilkan siklus ketidakpuasan. Namun, mereka yang memahami pemikiran Marcus Aurelius tahu bahwa kesuksesan sejati berasal dari penguasaan internal, bukan validasi eksternal. Setiap kali Anda memilih untuk menerima suatu situasi tanpa keputusasaan, Anda bertumbuh. Setiap kali Anda menghadapi hambatan tanpa mengeluh, Anda melatih pikiran Anda untuk menjadi tak tergoyahkan. Dan ketika ini menjadi kebiasaan, tidak ada ketidakadilan yang mampu menghancurkan kedamaian Anda. Mempertahankan sikap ini membutuhkan latihan setiap hari. Mulailah dengan mengamati berapa banyak keluhan Anda yang melibatkan hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. Lalu lintas, perilaku orang lain, masa lalu, keputusan orang lain, semua ini berada di luar jangkauan Anda. Ketika Anda menyadari hal ini, Anda mulai membebaskan ruang mental untuk apa yang benar-benar penting. Dan pada titik inilah ketenangan berubah menjadi keuntungan. Sebab, sementara banyak orang kelelahan mencoba memperbaiki hal yang tidak dapat dikendalikan, Anda bertindak dengan jelas pada apa yang dapat Anda ubah. Inilah esensi kebijaksanaan stoik. Terima dunia apa adanya tanpa menyerah pada pemberontakan dan tanggapilah dengan keagungan. Marcus Aurelius membuktikan dengan hidupnya sendiri bahwa ketenangan tidak datang dari ketiadaan masalah, melainkan dari kemampuan untuk menjaga pikiran tetap teguh di tengah kekacauan. Kekuatan senyap inilah yang membedakan mereka yang hanya bertahan hidup dari mereka yang benar-benar hidup dalam damai. Marcus Aurelius menjelajahi gagasan bahwa hambatan bukan hanya penghalang, melainkan peluang. Penghalang tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Persepsi ini mengubah ketenangan menjadi senjata strategis, karena ini bukanlah kepasifan, melainkan kecerdasan yang diterapkan pada konflik. Ketika Anda tetap tenang menghadapi suatu masalah, Anda tidak menyerah. Anda sedang mempertahankan sumber daya mental untuk melihat solusi yang tidak akan pernah dicapai oleh ketergesa-gesaan. Dalam negosiasi yang tegang, misalnya, mereka yang menyerah pada kecemasan membuat konsesi yang tidak perlu. Mereka yang bernapas, mengamati, dan merumuskan pertanyaan memperoleh informasi dan waktu untuk menawarkan alternatif yang menguntungkan tujuan mereka. Dalam kepemimpinan sehari-hari, kehadiran yang tenang bertindak sebagai magnet. Tim cenderung percaya dan mengikuti mereka yang menunjukkan stabilitas, karena stabilitas menghasilkan prediktabilitas, dan bersamanya kerjasama. Ketenangan strategis juga berarti belajar menggunakan antisipasi untuk keuntungan Anda. Kaum Stoik menyebutnya premeditatio malorum. Membayangkan hal terburuk secara terkontrol untuk mengurangi dampak emosional ketika hal itu benar-benar terjadi. Dengan mengantisipasi kegagalan, Anda membuat rencana alternatif dan merespons dengan logika, bukan panik. Diterapkan pada pekerjaan,
Ini bisa sesederhana menyiapkan rencana B sebelum mempresentasikan sebuah proyek. Jika proposal ditolak, Anda sudah akan tahu penyesuaian apa yang harus disarankan. Dalam hubungan, mengantisipasi kesalahpahaman umum memungkinkan untuk menetapkan frasa yang melucuti konflik sebelum membesar. Dalam cadangan kecil, persiapan inilah terletak keunggulan kompetitif. Sementara banyak yang terkejut, Anda sudah memiliki jawaban. Ada tokoh publik yang menggambarkan strategi ini. Beberapa pemimpin dikenang karena menjaga ketenangan dalam krisis dan sebagai hasilnya telah mencapai kelanggengan politik dan rasa hormat internasional. Sebaliknya, episode di mana para pemimpin atau pebisnis bereaksi impulsif telah menjadi contoh kerugian yang bisa dihindari dengan lebih banyak kendali. Kasus-kasus ini menunjukkan dalam praktik bahwa kredibilitas dibangun dengan konsistensi emosional dan bahwa reaksi meledak-ledak seringkali menjauhkan peluang yang akan terbuka dengan dialog. Teknik praktis menjadikan ketenangan sesuatu yang dapat dilatih. Mulailah dengan menciptakan ritual sederhana. Ketika dihadapkan pada pemicu yang intens, ambil 3 tarikan napas dalam-dalam, sebutkan emosi tersebut dan rumuskan pertanyaan yang berfokus pada solusi. Apa yang benar-benar bisa saya lakukan sekarang? Sebelum berbicara, latih premeditasi selama 5 menit setiap pagi. Bayangkan kesulitan yang mungkin terjadi pada hari itu dan bagaimana Anda akan merespons dengan jelas. Di akhir setiap hari, tulislah selama 2 menit apa yang berhasil dan apa yang bisa disesuaikan. Kebiasaan meninjau ini mengubah pengalaman menjadi pembelajaran konkret. Dalam situasi berisiko lebih tinggi, gunakan teknik batas waktu paksa. Mintalah 5 menit untuk merespons. Gunakan waktu itu untuk menenangkan pikiran Anda dan merespons secara strategis, bukan reaktif. Keuntungan dari mereka yang menguasai ketenangan bersifat praktis dan kumulatif. Ini bukan tentang menyangkal emosi, melainkan tentang membingkainya sebagai informasi. Ketenangan memungkinkan Anda untuk mengenali kapan harus melawan, kapan harus menyerah, dan kapan harus mengarahkan kembali energi menuju tindakan yang benar-benar penting. Dengan menerapkan rutinitas ini, Anda akan menempati ruang yang jarang diperhatikan. Sementara lingkungan dihabiskan oleh reaksi, Anda beroperasi secara efektif. Keunggulan senyap ini pada akhirnya adalah apa yang membedakan mereka yang hanya bertahan hidup dari mereka yang maju dengan tujuan. Ketenangan adalah kekuatan yang senyap, dan ketika Anda mulai melatihnya secara sadar, segala sesuatu di sekitar Anda akan berubah. Situasi tidak lagi mendominasi Anda, orang-orang memperhatikan kehadiran Anda dengan lebih hormat dan hasil mulai datang dengan lebih alami. Transformasi ini terjadi sedikit demi sedikit dalam cara Anda bereaksi, berbicara, dan memutuskan. Ini adalah perbedaan antara terombang-ambing oleh keadaan dan menjadi pusat yang stabil di tengah kekacauan. Jika konten ini sesuai dengan Anda, bagikan video ini dengan orang spesial atau seseorang yang Anda yakini perlu mendengar ini hari ini. Saya dengan tulus berterima kasih atas kebersamaan Anda dan berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya.